Di salah satu sudut ladang misi HKBP, terdengar jelas riuh tawa dan canda anak-anak Tuhan. Tuhan mengutus seorang anak muda untuk melayani sebagai missionary sending. Ia adalah calon pendeta Erikson Situmorang STH yang sejak tahun 2024 melayani di pos PI Sending Makardo 5, RPP 1, dan LPP 2. Setiap harinya pelayanannya banyak dilakukan melalui pendampingan anak dan remaja, mengajar mereka memainkan pianika, membimbing mereka memahami bahasa Inggris dasar, serta memperkenalkan cara bercocok tanam sederhana agar mereka terbiasa merawat lingkungan dan potensi sekitar. Gelak canda tawa bersama anak-anak menjadi semangat pendeta Erikson setiap harinya. Kehadirannya bukan hanya di ruang belajar saja, ia juga hadir dalam denyut kehidupan masyarakat, dalam kehidupan sermon, dalam kunjungan keluarga, hingga hadir dalam acara pernikahan warga. Ia berjalan bersama mereka bukan dari jauh, tetapi dari dekat. Namun, ladang pelayanan ini tidak mudah. Daerah yang jauh dan terpencil dengan perjalanan panjang dan fasilitas yang sangat terbatas. Disinilah ia belajar bahwa pelayanan bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang kesetiaan pada panggilan Tuhan. Tuhan menolong melalui hal-hal kecil yang menumbuhkan ide, hikmat, dan cara untuk meningkatkan pelayanannya. Ia datang dengan rasa khawatir, takut pelayanannya tidak berdampak, takut tidak mampu mengajar dengan baik. Namun hari ini ia masih melayani, dan itu adalah bukti kekuatan dan kemurahan Tuhan yang nyata dalam hidupnya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah malam misi musikal dan talk show Holong Nayas pada 15 November 2025. Shalom, horasma dihita saluhutna, ruasni uriata nani halongan Tuhan, tapukama parminggota manogoton, taparade maroha dohot pikirata, martang yang mahita di bagasan rohat tabe.
Amin. Tapuji matuhata marede mahita. Tuhan Yesus Immanuel Sonda Holuani Hodo Raja Salelena di Sudena Bangsoi Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Isedo na jadi nakok tudolok ni Jehovah, jala isedo na jadi jongjong di hajongjongan ni habadiaon nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na sohatu dosan, say lehon ma di hami haporseaon na mangolu, asa totong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Top pamaroha na ias di bagasan hami, jalapai baru rohanami jalapasitong. Say pahot ma haporseaon nami, asa hot jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, imana tarsurat di Galatia tolu ayat 28. Songonom ma didok. Dang mardia ibar disi Yahudi manang Junani, hatoban manang anak mata, bawa manang paropuan, aisada dohamu saluhutna di bagasan Kristus. Ima sahatna, atong rap mangidugo mahita tu adopan ni debata mangulahon na hobar tu patiknai. Ale Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patikmi. Amin. Tatopo tima dosata tu adopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na sohatu dosan jala amanami, hujo hami do goarmu nabadiai ala natar gugut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma ala ni hami. Namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gijang doho mangodihon hami. Asi roham di hami, saya patotong ma di hami roha hamauliateon tuho. O to di porbadia,
pangapul dina marsak roha, pamalu masaluhut na bernit binahen ni dosa nami, roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asi ni roha, sayunang tulak hami, say tangihom mahami ho ale debata ama, anak doh todi porbadia, amen. Hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Adong do dihita situan ni malim nasongoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang. Di baheni tarbaheni bana do pangoluhon ro di ujung na akan nasadok ro tu debata marhite-hite ibana. Namangulu do ibana totong asa ditangyakon nasida. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabegema hata ni debata turpuk epistel di bagasan mingguon imanatar surat di sada Johannes biddu opat mamuka sian ayat pitu sahatro di ayat 12 tajahama marsikat sorin. Hamu akka haholongan masih haholongan mahita aisian debatado haholongani jalaganup namar holong ni roha imanong tubuh sian debata jala ditadda do debata. Halak naso marholong ni roha, ido naso tumanda debata, ay haholongon do debata. Sianod do gabe patar holong ni roha ni debata na tuhita. Sian naong sinurunai anak na nasasadai tu portibion, asa mangulu hita marhite-hite ibana. Di bagasan hondo holong ni rohai, dada hita makaholongi debata, ibana do makaholongi hita, jala disuruh do anakna, bain partengganan pasayehon do satta. Hamu akka haholongan, anggo songoni holong ni roha ni debata tuhita, tamama nang hita masih haholongan. Dangdung adong halak namarnida debata, molo masih haholongan hita, mian ma debata di bagasan hita.
jala tipak maholong ni rohanai di bagasan kita. Sido yang go sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jalanau peopsa. Amin. Songon Tuhan taban parohota pasu di dunia taha tidak komaha porsel tai songona hina tidak kon nidongata saha porseaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehoba ido ama pargugu na soha tudusan na tumo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Antondi porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon na manaik tu surgo lauhudul siamun debata Jehoba amanai pargugu na sohatu dosani disi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate ahu porsea di tondi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot diasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot dihangoluan na sora sudah. Amin.
Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 16 November 2025. Sermon dohot pertanyaan keluarga Parhalado. Selasa 10 November 2025, masuk pukul 10 WIB, dipatu pada sermon do pertanyaan keluarga Parhalado di ruang Timoteus. Jala sekaligus mengapuli tu dua keluarga, sudah Parhalado dohot keluarga, asamat dohoti sermon dohot pertanyaan nih. Pertanyaan week. Rabu 10 November 2025 pukul 10 WIB. Patu paun ni Huriata do pertanyaan week parpudi tahun 2025 di gereja. Sudah ruas ni Huriata ni undang asaro tu pertanyaan nih. Pembinaan Dewan Marturia. Dewan Marturia patupa pembinaan dohot tema setia melayani, teguh dalam iman, hari Sabtu 22 November 2025. Maringanan di Rumah Perubahan Jakarta Escape, marpungu di gereja pukul 6.30 WIB. Niundang ma anggota seksi sending, seksi musik, dohot seksi digital, lama dohoti pembina ini. Jala mendaftar ma marhiteling na dong di Harotas Tikting, manang boy ma menghubungi situa Rudolf Kultom dan Gita Pangaribuan. Anggia ma pembina ini boy manabba parbino tuata lao makobasi pakobasi otta. Minggu ujung tahun Parhuriaun. Minggu 27 November 2025, minggu ujung tahun Parhuriaun, dohot parningotan di akka namoding. Di sude parmingguan di jahau do akka gor-gor nang moding di setahun Parhuriaun. Mulai tanggal 24 November 2024 saat 23 November 2025. Minggu 27 November 2025 minggu ujung tahun Parhuriaun jala masuk mahita tu minggu Advent. Hombartusi sudah kegiatan kategorial dohot punguan-punguan masohot majo saat tu bulan Februari tahun 2026. Jadwal perayaan Natal 2025 dohot tahun baru 2026 HKBP Rawamangun. Jadwal perayaan Natal dohot tahun baru boy ma di Jaha di Harotas Tikting manang di web HKBP Rawamangun. Natal Diakonia HKBP Rawamangun. Natal Diakonia ina ama nama balu, anak na sopot somarama sopot somarina. HKBP Rawamangun di Patupa Rabu 3 Desember 2025 pukul 10 WIB. Hobartusi pinangido ganu wik asa mga leon dua halak utusan laumar liturgi di Natali. Ina manang ama nama balu. Si palas roha Natal di pasaha ma di pesta Natali. Sudah situa wik asa berkoordinasi doh seksi diakoni sosial taringot tu data ama ina nama balu dohot anak na sopot somarama sopot somarina. Latihan liturgi di Patupa Ganup hari Senin pukul sada arian di gereja. Jadwal latihan tanggal 10, tanggal 17, tanggal 24 November 2025 pukul 10 tolu. Jala geladi bersih tanggal 1 Desember 2025 pukul 10 tolu di gereja. Komisi Beasiswa. Sada pendaftaran murid baru penerima beasiswa SD, SMP, SMA do perguruan tinggi dibuka mulai hari Minggu siang November tahun 2025. Formulir pendaftaran boy madi jalo sian kantor sekretariat jala dipaulag tu sekretariat gereja manong tu pengurus komisi beasiswa pinomat hari Minggu 30 November 2025. 2. Napasahaton bantuan beasiswa nunga di Patupa na di hari Kamis 6 November 2025 pukul 10.07 WIB di gereja tu akka ruas ni Huriata HKBP Rawamangun. Tolu Minggu 10 November 2025 Sipul Majating
Tikting, Komisi Beasiswa Mabayan Panorangyo dohot laporan Komisi Beasiswa Asing ni permingguan remaja dohot sekolah minggu. Tadukung jala tatangnya koma program Komisi Beasiswa asaboi merdalan dohot denggan. Wisata rohani Parkepen. Senin 17 November 2025 Parhalado dohot keluarga pensiun Manang Parkepen HKBP Rawamangun patupa kunjungan wisata rohani tu Taman Mini Indonesia Indah Anjungan Sulawesi Utara Borhaksian gereja pukul 7.30 WIB. Kunjungan gerejawi Minggu Sadarion 16 November 2025 Ina Gloria HKBP Rawamangun patupa kunjungan gerejawi Jalamat dohoti permingguan pukul 10 WIB tu gereja HKBP Resort Bumi Anggrek Bekasi jala punguan Ina Sola Gracia hobar tu perayaan ulang tahun pada 27 tahun patupa kunjungan gerejawi tu gereja HKBP Rejek Sukatani Resort Kota Bumi Tangerang jala madohoti perminggu pukul 10 WIB. Anggia madengga merdalan aka kunjungani jala Ina Gloria dohot Ina Sola Gracia patupahon bantuan sosial bahen sangap digoarni tuhata. Drama musikal dalam rangka sosialisasi kegiatan misi pengabaran Injil Biro Sending di daerah pedalaman Departemen Marturia HKBP. Hombar tu kegiatan misi sending di daerah pedalaman sada kegiatan napinatupa ima kunjungan tu objek sejarah dohot wisata di Jakarta hari Senin 17 November 2025 jala tanggal 10 November 2025 tim Biro Sending Departemen Marturia HKBP mula ma tuinganan pakkebesan nabi tapuji matu hatta dengan doh merdalan rangkaian kegiatan napinatupa misi pengabaran Injil Biro Sending jala melihat tema tu sudah ruas ni HKBP Rawamangun naung dohot berpartisipasi dohot mendukung kegiatan non tuhat tama nama masu-masu parheheo nama HKBP Rawamangun hobar tu kegiatan pesta parheheo nama HKBP Rawamangun tahun 2025 ima puncak acara di Patupa hari Sabtu 22 November 2025 jala aka kegiatan napinatupa boy mai di Jaha di Harotas Tikting pelian tahun 2025 hobar tu pelaksanaan program dohot anggaran tahun 2025 pelian tahun no nagabe pemasukan di gereja tak alani disosoi matu sude ruas ni huriata alanunga masuk hita tu minggu patuluhon bulan November 2025 asa dipasahat ma pelian tahun na pelian tahun boy dipasahat langsung tu bendahara manang staf keuangan di kantor sekretariat HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening huria jala boy do dipasahat melalui situa wikna rekapitulasi pelian tahun 2025 boy ma di Jaha di Harotas Tikting program dohot anggaran HKBP Rawamangun boy merdalan dohot denggan ala partisipasi dohot dukungan sian sude ruas ni huriata penggabungan sertifikat hak milik gereja nunga sipul di Patupa penggabungan 5 sertifikat dohot NIP 0904 000 23520 luasna 2.737 meter kuadrat ima lokasi natar surat di Harotas Tikting huria madok moliate tu tim sertifikasi na diketuai situa tanti a borumanurung naung Patupa penggabungan sertifikat ni gerejata jalanung ngasipul di padumu tuhat tama nama masu-masu nasida jalalam tu sukses nama aka pakabiasan ni nasida ruas na modding na di hari Sabtu 15 November 2025 nunga jumulo modding salak ama Holmes Hermanto Tanjung umur 45 tahun hina baluhon ni inata
Helen Abrinaria Boru Simanjuntak. Alamat Jalan Arabika 8, Blok AC 7, nomor 6, RT 6, RW 5, Pondok Kopi, Jakarta Timur, Wik Duren Sawit. Tambahan nomor sahid. Andi Pratama Silalahi, Wik Gangkana, dirawat di Rumah Sakit Budiasi, Ruang Bougainville, kamar 803. Pelayan doh akka uduk ni buah-buah tajahama di harotas tikting nang pinarade ni huriata di pasu-pasu di batama akka barita masa doh ulaun akka sipatu pauta bain sangap di guarna songoni matikting di huriata minggu sadariong. Salam, Horas. Yang kami hormati Kepala Departemen Marturia, Amang Bernard Manik, Amang dan Inang Pendeta Fungsional HKBP Rawamangun, Amang dan Inang Sintua HKBP Rawamangun. Yang kami kasihi seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang turut beribadah di gereja ini maupun yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja, yang senantiasa menyertai kita semuanya dalam kasih dan sukacita. Izinkan kami dari Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun menyampaikan kegiatan dari Komisi Beasiswa. Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun yang berdiri pada tanggal 9 April 2023 yang merupakan instrumen dari Gereja HKBP Rawamangun dalam membantu dan mendukung pembiayaan pendidikan anak-anak jemaat HKBP Rawamangun maupun warga sekitar gereja kita yang kurang mampu. Dalam perjalanannya selama kurun waktu 2,5 tahun hingga hari ini, telah melakukan berbagai kegiatan seperti pendataan anak-anak jemaat yang membutuhkan bantuan beasiswa, melakukan kunjungan ke rumah, home visit, melakukan psikotes sebagai kegiatan awal. Selanjutnya, kegiatan yang dilakukan berupa ibadah bersama, memonitoring anak-anak kita dan memberikan bimbingan serta juga memberikan bantuan beasiswa. Sejauh ini, Komisi Beasiswa dengan konsisten memberikan bantuan beasiswa bagi 60 orang anak dengan cakupan SD sebanyak 10 orang, siswa SMP sebanyak 8 orang, siswa SMA dan SMK sebanyak 16 orang, dan mahasiswa diploma dan perguruan tinggi sebanyak 30 orang. Di mana anak-anak SD hingga SMA memiliki nilai yang cukup baik, rata-rata 80, dan mahasiswa memiliki nilai rata-rata IP-nya 3,5. Mungkin yang di bawah 3 hanya 1 orang. Baik di perguruan tinggi swasta maupun perguruan tinggi negeri seperti ITB, UI. Dan puji Tuhan, 2 orang dari anak Komisi Beasiswa telah menyelesaikan dan telah diwisuda dengan nilai IPK 3,5. Secara khusus perlu kami sampaikan bahwa dukungan donasi dan orang tua asuh merupakan variabel penting dalam pembiayaan pemberian bantuan beasiswa. Gereja kita telah melaksanakan upaya perhimpunan dana pada tanggal 2 dan tanggal 9 November 2025 melalui amplop persembahan khusus. Puji Tuhan, dari hasil persembahan tersebut telah terkumpul sebanyak Rp64.400.000. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh jemaat HKBP Rawamangun terhadap Komisi Beasiswa. Amang dan Inang, saudara-saudari jemaat yang terkasih,
keberlangsungan dukungan bagi anak-anak kita merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus. Untuk itulah kami mengajak kita semua untuk berpartisipasi dalam program Komisi HKBP Rawamangun. Dari keseluruhan anak yang kita berikan bantuan, masih merupakan sebagian kecil dari jumlah anak jemaat HKBP Rawamangun yang pada saat ini terdata memiliki kurang lebih 2.700 kakak di gereja kita ini karena keterbatasan dana yang kita punya. Dan pada saat ini kami membuka pendaftaran baru bagi anak-anak huria kita yang membutuhkan beasiswa dan akan ditutup pada tanggal 30 November 2025 ini. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat gereja kita. Partisipasi dapat dilakukan secara pribadi, di mana kami telah menyiapkan formulir partisipasi di depan pintu gereja dan dapat dikumpulkan kembali ke sekretariat gereja. Dan juga dapat dilakukan secara kelompok, seperti perpunguan atau Partanyangan Week, di mana Komisi Beasiswa bersedia hadir untuk melakukan audiensi dan sosialisasi. Akhir kata, pengurus, anak-anak, dan orang tua dari keluarga besar Komisi Beasiswa HKBP Rawamangun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Amang, Inang, saudara-saudari terkasih, donatur, dan orang tua asuh, serta kepada seluruh jemaat HKBP Rawamangun yang selama ini telah penuh sukacita mendukung dan membantu keberlangsungan beasiswa di gereja kita tercinta ini. Terima kasih banyak Inang dan Amang sekali lagi. Tuhan memberkati kita semua. Horas. Dohot patik mi
Gohiau Tuhan marhite hatami, asatang jalama torasa marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Gohiau Tuhan marhite hatami. Songon hudona rumah doa Tuhan di sumurni. Gohiau Tuhan marhite hatami. Dameni debatana sumurung sia saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramu nabe. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Oras madita salutna. Urini Tuhan na hinaholongan. Di minggu sadarion diatoy hatan debatado hita. Sian buku panurirang maliaki bidu sadaya sadaro dionom puja hamadihita songonon. Omahata luba-luba ni Jehovah tu Israel marhiti siapa mangan ni si maliaki. Nunga huhaholongi hamu ninna Jehovah alai di dok kamudo. Marhiti-hiti aha hami di haholongi ho. Dasi Esau donian haha ni si Jakob ina Jehovah apa si Jakob dohobain kasudungan ni rohaku. Alayanggo si Esau nunga huhagigihon jalau bain nakka dulu nagabe halongonan jala partalian na nunga hupasahat tuat-tuasu akana di parhorsihan. Tung sura dohonon ni Edom nunganyan tartaban hami alay marhubas mahami mangulahi paulihon akka turanggong. Songonod dahatan ni Jehovah Sebaot. Nasida paulihon, au muse mangaloha, gabi guaron ni halak nasida luat ni hajahaton. Jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah sa liling-liling na. Ikosangay daw ni matamu namay, gabi dohonom mo nama, tibuldo Jehovah sugut, salpusian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak amana jala anak somang tuan na molo ama au di dia do hasangapoku molo tuan au di dia do biar mida au songonod do hatan ni Jehovah Sebaot Tuhamu mali maka napaleha guarhu hapelam ni dok kamu
marhiti itiaha hupalia hami guarmu imasahna. Amang dat inang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus na marpungu di gerejaon dohot nama dohoti parminggonon saningan anak kana marserak parjulu sahak matabe nami sudi akan mengula di kantor pusat secara khusus Departemen Marturia istimewa di Biro Sending HKBP na mengula dia kaluat nasuhi di luar nado sahat tu luar negeri jala di bagasan 5 arion mamukasian ari Kamis nasalpu nungatung marparsaoran di basianaka misionar namarhubas di Biro Sending Arab Dohotita di Huria HKBP Rawamangunon dan nabudari di patu pado malam misi di tonga-tonga ni Hurion di besak kita hadir di si oleh atima ditang yang tak kamang do inang siak kami 30 halak na hadir di Jakartaon sianaka misionarisi na di hari Jumat na sida marjamita di akka pertangyangan huhut lao patol hason baritan yakka pakobesir di Sending jala di hari sederion marhubas manasi di yakka huri-hurian di Jakartaon huhut dotong lao patol hason akka barita pakobesir di Sending ala secara khusus ma di bagasatikion adong dohami piga-piga halak nuang dison akka calon-calon pelayan alai nunga mendedikasikan diri marhubas di ulo Sending adong may namangula di suku anak dalam di Jambi adong madi Patokan adong di Pulau Rupat adong di Mentawai adong di Enggano adong di pinggiran-pinggiran rel pematang Siantar adong sahatu luar negeri di Afrika jala nabura dope di bulan walu nasalpu taresmihon parmingguan di Jepang HKBP Jepang jala puji Tuhan tahun depan di Jepang akan kita resmikan HKBP menambah daftar gereja-gereja kita di luar negeri seperti di Afrika, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Alani upangidohai majongjong makadongan nasian lapangan Sending silahkan berdiri di tempat. Ya boleh menghadap ke belakang dada-dada sama Amang dan Inang. Boleh kita bertepuk tangan untuk mereka Amang dan Inang. Oleh hati hudul mahamu. Adong dosa di son na asli sian suku Akit yang sejak kecilnya kita sekolahkan marhiti Sending. Dia berhasil menjadi sarjana pendidikan dan sekarang sudah menjadi kepala sekolah di sekolah Sending HKBP. Boleh berdiri Pak Murad, namanya Murad, tetapi istrinya orang Batak. Amang Inang, kalaupun kita melihat sekarang mereka cantik-cantik dan ganteng-ganteng, ini hanya sekarang. Karena ketika mereka akan melayani di pedalaman nanti, jangankan sanga mar lipstick, sipata mersuga pedang sanga. Alai ko jolo mangalopa donasida, lao alangon ni akan naro tu parmingguan ni. Jadi anak-anak yang mereka ajari, yang mereka layani dikasih makan sesudah beribadah. Dan di suku anak dalam Jambi itu mereka setiap hari pertangyangan, setiap hari. Kalau kita mungkin sekali seminggu, ya kita lihat persentase yang hadir, tapi mereka setiap hari. Mereka jauh dari kemewahan, tidak ada mall, jangankan mall Amang Inang, listrik pedang adong. Dan kalau cerita saudara kita yang melayani di suku anak dalam Jambi, warna air minumnya seperti warna tuak. Jadi keruh dia, itu yang mereka minum, tapi mereka sehat sampai sekarang. Saya juga pernah melayani di daerah yang air minumnya seperti warna teh manis, tapi sampai sekarang saya sehat. Itu luar biasanya. Pernah cerita teman kita dari Bengkalis, mereka sering bertemu dengan buaya, bertemu dengan harimau, itu hal yang biasa. Dan ketika jemaat misi yang kita layani sakit, rodo tuaka calon peleton marsahi tahu bahari nemu pemalu mau, dan mereka kebingungan. Tapi di tengah-tengah kebingungan itu Roh Kudus turun atas mereka. Ditogi huma martangyang, tangyang na sangat sederhana, tangyang na alia manami dari Banua Gijang. Dan beberapa hari ke depan sembuh. Puji Tuhan. Seperti itulah Amang Inang gambaran pelayanan mereka, dangadong listrik,
dong jaringan seluler. Ini juga pernah saya alami. Kalau saya dulu punya handphone yang mengirim SMS, iko majakit itu palas-palas di gereja. Asa dong jaringan apa nasa titik. Kalau tidak, saya SMS dulu, saya ketik dulu, lalu handphone saya lempar ke atas sejauh mungkin, setinggi mungkin. Ketika dia di atas, ditangkaplah jaringan itu, terkirim dia. Dengan hudang kurma musik masuk mabalasan kasongoni. Nah, seperti itu pelayanan kita. Dan kita sangat luar biasa, punya para misionaris yang sangat luar biasa ini, menjadi kebanggaan bagi kita HKBP. Dan tadi malam secara seremoni kita berangkatkan 4 orang ke Afrika, yang berangkat pada hari Rabu besok sesuai dengan tiketnya ke negara Afrika dan Tanzania. Demikian kita amang-inang memperluas jangkauan misi kita sebagai orang percaya. Tugas gereja salah satunya adalah memberitakan Injil. Karena itu kita mengingat bagaimana HKBP berdiri sebagai buah penginjilan, maka kita selalu diingatkan bahwa penginjilan itu merupakan hutang bagi semua orang percaya. Sada Korinisia 10 madok molo kubaritahon barita nauli dang hasurungakui utakku hiedui marjea maau celakalah aku jika Injil tidak ku beritakan. Itu yang kita kerjakan melalui biro sending ini. Maka mohonlah doa kita amang inang. Doa amang inang sangat besar kuasanya bagi para misionaris kita ini di daerah-daerah sending yang sedang berjuang memberitakan Injil. Jauh dari kemewahan, jauh dari fasilitas yang memadai. Tetapi Tuhan izinkan mereka. Satu yang membuat saya sangat bangga adalah tidak ada satupun dari antara mereka yang mengeluh. Dan ketika kemarin di sini bertemu dengan tim doa dari distrik ini, mereka bertanya, apa keluhanmu inang di lapangan yang sedemikian banyak tantangannya? Dan mereka berkata, saya tidak ada keluhan. Saya sangat terharu untuk jawaban itu. Amang dan inang, ini perlu kita teruskan dan doakan. Boleh tepuk tangan kita semuanya. Amang inang, ketika firman Tuhan ini dimulai di ayat 2, nunga huhaholongi hamu. Apakah gerangan isi hati Tuhan ketika dia mengutus misionar dari Inggris, dari gereja baptis ke Tanah Batak, tapi gagal. Lalu Tuhan mengutus misionar dari Amerika ke Tanah Batak, tetapi gagal. Tuhan tidak berhenti. Lalu diutus juga dari Jerman, dan berhasillah Tuhan nomensen di Tanah Batak. Ahadun namiyad di rohani jahuba soholan hatani di mata antar surat di duon nunga kuhaulongi hamu, karena Tuhan mencintai orang Batak, karena Tuhan mencintai Tanah Batak. Holong ni rohana do mangojar Tuhan ini selalu mendorong, mengutus, memberangkatkan para misionarnya. Dan itu yang boleh kita rasakan sekarang. Gereja HKBP dihaholongi di Batak, gabe ikon terus tapaborhat akka misionar sebagai wujud dari cinta kasih Allah kepada kita. Tak sudi halak mengatusi holong ni rohan di Batado barita naulii. Dan apakah kita masih merasakan bahwa Injil itu, kabar baik itu adalah asini roh hatu kita, cinta Allah kepada kita. Cinta Allah yang paling besar adalah ketika kita memperoleh Injil, memperoleh berita keselamatan. Tak sudi dapotani. Dan kita sekarang menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati, yang diminta juga menyalurkan berkat bagi semua orang, yaitu pemberitaan Injil. Abang dot inang nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Nunga huhaholongi hamu nina tu bangsa Israel. Tetapi bangsa itu justru balik bertanya, dengan apa engkau mengasihi kami? Marhiti aho makaholongi hami horoa.
Saya menjadi teringat dengan lagu Hujan di Malam Minggu. Hujan di Malam Minggu itu bercerita mereka saling mengungkapkan rasa cintanya dan berjanji akan datang apelan di malam minggu. Tapi hujan, yang go hatam, lautan pun akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki. Tetapi mengapa? Karena hujan saja engkau tak datang dan batalkan janji. Dia melihat cinta itu hanya datang saja, selebihnya tidak dimaknai sebagai cinta. Lalu kalau umat itu sudah kembali dari pembuangan, sudah Tuhan izinkan membangun kotanya, membangun bait suci, Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Mereka balik bertanya, dengan apa engkau mengasihi kami? Bukan kami sekarang ini susah? Bukankah kami sekarang ini lagi miskin? Bukankah kami sekarang ini lagi menghadapi banyak persoalan dan pergumulan? Itu yang mereka katakan. Kasih Tuhan itu mereka ukur ketika mereka senang, ketika mereka bahagia, ketika mereka makmur. Noaing amang dot inang, tuhi tai dot tuhatai, aku mengasihi kamu. Adakah di antara kita yang bertanya, dengan apakah engkau Tuhan mengasihi aku? Bukankah aku sekarang lagi sakit? Bukankah sekarang aku lagi miskin? Bukankah sekarang ini aku berduka? Amang inang kemiskinan, sakit, duka kita tidak menghapus kasih Tuhan. Opung doli, opung boru, perek kamu manai, jo gini si manarupi naung marbotar. Itu anugerah bagimu opung doli, opung boru. Dulu engkau mengagungkan bagaimana wanginya parfum. Kalau lewat titasenan pasti do wangi sekali, apalagi tempat-tempat naposo. Mulai son merget tibe. Kalau nisan wangi parfum, kalau sah tamu ison bau balsem, kan itu, bau minyak sinyong-nyong, bau minyak dapol. Amang inang, itu bentuk cinta Allah kepada kita. Cinta Allah itu tidak kita ukur bagaimana keinginan kita dipenuhi, bagaimana hasrat kita dijawab oleh Tuhan sesuai dengan keinginan-keinginan kita. Jangan bertanya, bagaimana engkau mengasihi aku? Bagaimana engkau mencintai aku? Cinta seperti apa cintamu itu Tuhan? Dan itu yang membuat orang sering hata-watakna manarita. Ketika dia melihat orang lain yang kebetulan dakyamar tangiyang, dakyamar minggu, raus di hahi pason, dakya di leopo datu akanakonna alay bereng, sonang nguluna. Mok daging na ipas pamatang na hidupen na masa edi di siatar songonon si bulisi mok botang-botang esohea marsahiti manarita tu si bulis. Amang inang, firman Tuhan ini ketika berkata aku mengasihi engkau, ragamdo rumang ni holong ni rohan di batatu hita. Ketika kita diberi umur yang panjang, ketika kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan anak-anak kita, dengan orang tua kita, ketika kita diberi kesempatan untuk meraih cita-cita kita, bukankah itu bentuk cinta Tuhan kepada kita? Dah holong ni rohani batado tuhitai, dan Injil itu pun sesungguhnya adalah bentuk cinta Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita, ketika kepada kita diberi kesempatan mendapatkan Injil. Ragam pasu-pasu nih di mata imana parjulu. Yang kedua, lalu mereka bertanya, bukankah yang paling sulung itu adalah Esau? Lalu Tuhan menjawab, Esau itu siakangan, tetapi lihatlah Yakub yang aku berkati. Kita tahu cerita Esau dan Yakub ini. Esau menjual hak kesulungannya. Hak kesulungan bagi mereka bukan sekedar isi siakangan isi siangkian dakkola disi, tetapi itu adalah makna dari kepemilikan Allah atas hidupnya. Nang pesiapuda kita anak sulung ni devatado hita. Jadi tidak diukur dengan hasiak kangon ni hajol maun, kesulungan dari kemanusiaan. Kita ini anak-anak sulung Allah.
Tetapi kita diangkat menjadi anak sulungnya, anak kesayangannya, bukan karena kita layak. Berekamu masih Jakopon, ay para kalakal doibana. Dia kalakali hahana si Esau, alamale hahanaon. Ditawarkanlah kacang hijau itu, tetapi akulah yang menjadi anak sulung. Dia kalakali musi amongna, dia kalakali si matuana, dia kalakali tulangna. Penuh dengan para kalakal. Tetapi lihatlah, Tuhan mengangkat dia menjadi anak sulung yang diberkatinya. Nang dohonon natuhita, Yakub itu diberkati bukan karena dia layak, bukan karena dia lebih baik. Dang nau burju si Jakob, ubane pasu-pasu Tuhan. Dan itu menjadi keyakinan bagi kita, Mang Inang. Walaupun aku tidak lebih baik, walaupun aku tidak lebih hebat, dang nau burju siak kalahan, tetapi aku yakin aku ini anak sulung Tuhan. Maka berlakulah Amang Inang sebagai anak-anak sulung Tuhan. Berlakulah sebagai kasiakangan di mata, napi nilitna yang dia khususkan untuk menerima berkat bagi kita. Kita diberkati bukan karena kita layak. Kita diangkat menjadi anak sulungnya bukan karena kita layak, tapi sungguh karena dia cinta kepada kita. Holong rohana tuhita. Bukankah ini membuat kita bangga, Amang Inang? Ini membanggakan bagi kita. Oh ternyata sekalipun aku tidak layak, Tuhan melayakkan aku menjadi anak kesayangannya. Hasianna, kesayangannya. Ayat Alkitab banyak sekali menggambarkan bagaimana kesayangan itu diperlakukan. Ada istilah lain yang menyebutkan sebagai anak kesayangan, anak mata, seperti biji mata, seperti anak Nipidong Raja Wali yang dilindungi di bawah sayapnya. Kalau kita disebut anak mata, biji matanya, itu artinya Tuhan merawat kita sedemikian. Setiap biak kainang, berkamu maka uluni si malolong kan. Tuhan ciptakan kita punya mata, ada alis. Tapi menurut kita kurang bagus alisku ini. Icabuti makan ibulu ni maahay kan alisnya. Lalu disulam. Disulam dang pas musi di hatubuan ni alisi gijang nai musi disulam kan begitu. Lalu yang di bawahnya tumbuh lagi. Gebe dua alis natong. Gebe dong apa dohan di atas alis ada alis. Wah hebat sekali. Begitu kita memperhatikan mata kita. Kemudian kita pasang dia eyeshadow supaya agak medo sedikit. Lalu bulu mata kita cabuti, kita selipkan bulu mata palsu. Mau rolas nyari tak pakai kacamata nabirong. Kalau minus tak pakai kacamata minus. Kalau sudah agak tua kita pakai kacamata positif. Begitu kita menjaga mata, merawat mata kita. Tahukah Amang Inang, kita ini anak mata Tuhan. Anak haholongan di mata yang dia jaga, yang dia rawat, yang dia perhatikan, yang dia prioritaskan. Song menjaga mata tahun, ya roa lugu tajaga si malulongta. Tetapi sekali lagi bukan karena kita layak, karena Tuhan mencintai kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan patudu hokkolong di rohana dan memperlakukan kita sebagai biji mata. Biji matanya. Songon perlakuan tatu si malulong tahun, songon hidup kita diperlakukan di wata sebagai anak-anaknya, anak kesayangannya, anak kaholongan ni rohana. Buhabajuna, anak buhabajuna, anak sulung Allah, dan kitalah itu semuanya. Alania Manginang, seketika kita kembali sudah mendengar firman ini, pulanglah, tunjukkan diri, aku ini anak kesayangan Allah. Jangan macam-macam yang lain. Anak hasudungan di mata doa. Aku ini kesayangan Allah. Dan ini yang menjadi tugas kita yang ketiga. Tugas kita yang ketiga adalah ketika Tuhan memperlakukan mereka seperti itu, ditunjukkan kasih-Nya, diperlakukan sebagai anak sulung. Tapi apa balasannya? Apa yang mereka lakukan? Mereka bukan
menghormati Allah. Mereka tidak takut kepada Allah. Hidup mendokon iko pasangapon ni anak amana. Jalan nak somang Tuhan nak. Lalu aku sebagai bapamu, kata Tuhan kepada umatnya, aku sebagai Tuhanmu, kata ni Jehovah tuak kamalim, marlea guarhu di kamu, kata Tuhan seperti itu. Dan umat itu balik bertanya, ai marhitiahu palea guarmu, apakah aku pernah membuat namamu terhina? Lalu pada 7 nanti sambungannya sampai 8 dijelaskanlah di situ. Ternyata kamalim nasida, para imam mereka membuat nama Tuhan itu terhina. Ketika Tuhan mengatakan itu, ay songo nama au puang iko marsangap donian benomu. Songo Tuhan muna au iko marhabiar dohamunian maradupunau. Tetapi mereka bertanya, dia ya onom, marhiti etiahahu paliahami horwaguarmu. Saya nama masam do hitahu bereng. Kira-kira begitulah kalimatnya ini. Apa asa pola marsi curiga kita, marhiti etiahahu paliah horwaguarmu. Dan ayat 7-8 menjelaskan, ternyata para imam mereka juga membawa persembahan ke bait Allah, justru persembahan yang tidak layak. Ayat 7 disebutkan, dibuat kamu do tuata silanggatan sagu-sagu naramun. Sagu-sagu naramun. Dibuat kamu do akapilian na martihas. Persembahan yang cacat. Demikianlah mereka melukai hati Tuhan. Menciderai perasaan Tuhan sebagai Bapa mereka, sebagai Tuhan mereka yang selalu menunjukkan cinta kasih-Nya kepada umat itu. Alanya mang inang songonak kanakon di batahita nahina holonganna sotung do ngadong tabain na mangaliai gowarni di bata. Dengan apakah itu? Boleh saja nama Tuhan marlea alani pakkatayota berek kamu mani ngabatak karistem muse makkatai fidak kasea. Apakah itu tidak menciderai, mencemarkan nama Tuhan? Bisa saja dengan perlakuan kita sehari-hari terhadap tetangga kita, obar jabuta, rekan sekerja kita, atau mungkin saja cara kita bergereja, cara kita beribadah, cara kita berkomunikasi dengan sekitar kita. Jangan-jangan itu mabain marlea guarni di mata. Ali melihat menaki di komisi beasiswa, kalau ternyata masyarakat di sekitar kita juga bisa dijangkau. Lashu sangahu mamado atinang komisi beasiswa di Pematang Siantar itu amanginang, di kompleks kantor sending itu kita bangun asrama. Jadi semana diasuh di asrama ini, kalau ada anak-anak sending itu yang mau bersekolah, karena memang sekolah minded mereka sangat rendah. Kelas 6 SD belum bisa baca, itu hal yang biasa. Kelas SMP juga tidak bisa baca, itu hal yang biasa. Tetapi kita hadir di sana sampai mendirikan rumah-rumah belajar, homeschooling. Nah lalu siapa yang mau sekolah, kita bawa ke Siantar. Kita sekolahkanlah mereka. Kita tanggung semua, makannya, minumnya, uang kantongnya, sabunnya, uang sekolahnya, semua kita tanggung. Andailah boleh 1-2 orang komisi beasiswa ini, 1-2 orang dikirim juga beasiswanya ke Pematang Siantar untuk mencukupkan anak-anak sending kita ini. Ada juga yang kuliah di STT, jadi sekolah pendeta sudah ada 1 orang. Ada juga calon diakones, sudah sekolah diakones dia sekarang 2 orang. Ada juga yang akan menjadi Bebelpro, anak-anak sending kita itu dari Mentawai, dari Pulau Rupat, jadi kita bawa ke Siantar. Ada juga yang kuliah di perguruan tinggi yang lain yang kita sekolahkan amang inang.
Bolehlah 1-2 orang inang ya, komisi beasiswanya dikirim ke Pematang Siantar untuk anak-anak sending kita. Dan itulah sebenarnya bentuk cinta kasih Allah yang kita salurkan. Lalu kalau topik minggu kita hari ini, dihaholongi jauh badu saluhuk bangso, Tuhan mengasihi segala bangsa. Bangsa apakah itu? Sekolah minggu menyebutkan kulit hitam dan putih, sawo matang dan coklat, semua dikasihi Tuhan. Tahap apalah itu, semua dikasihi Tuhan. Dan wujud cinta Tuhan itu mengalir dari kita, rosya kita. Mari kita terus dukung pekerjaan misi. Pekerjaan misi bukan hanya dilakukan oleh sending. Tadi malam di talkshow saya sebutkan, misi itu tugas kita bersama. Kalau saudara-saudara kita bekerja di pedalaman, kita juga di sini sedang bermisi. Bagi siapa saja Injil itu boleh kita beritakan dengan cara kita yang berbeda-beda. Alania kamang do inang, dia holongi Tuhan ido salu bangso, dia holongi do hita. Terus do mabaor holong di rohana tu hita. Tuhan selalu berkata setiap pagi, dengarkan ini inang setiap pagi bisikan Tuhan. Ketika kita sudah bangun, pertama-tama ucapan Tuhan, aku mengasihi engkau. Dan kita responlah itu. Bentuk cinta kasih Tuhan itu dengan menampilkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi, yang dia cintai. Anak-anak sulung Allah. Gabi borhat maita jabu tu karejota tu dia pahita borhat. Kita tampil sebagai anak-anak sulung Allah yang sudah pertama-tama menerima holong ni rohan dewata. Tila tajaga ma hamuleon dewata. Songon anak nahita. Songo buha baju nahita. Janganlah justru mencemarkan nama among tak tuhatai. Aina julukan kita sangat menjaga nama besar Bapak kita. Kita sangat yakin dengan wibawa Bapak kita. Di kampung-kampung gudang domasa dang bui dohonon goar ni Bapak ni halak. Moy lokok goar ni Bapak ni ba martiju bijadi do. Holak goar ni Bapak ni ba dokon martiju. Jalamasa do ibu mahau-hau iponggol homma. Ibolok ko tutanoi, oma bapak mudahin na idigi-digi sunguni. Akan terjadi pertengkaran yang hebat. Demikian kita hebatnya menjaga nama besar bapak kita. Ingat akamang natutud dope, karena juga mungkin lahir di kampung. Dang buhi dohono gor ni bapak ni dongan. Pertengkaran hebat akan terjadi. Apalagi menghina bapak orang lain. Akan terjadi pertengkaran hebat. Dan sejelek apapun bapak kita, kita dengan bangga menyatakannya. Moldong marbadedet danak. Hububun utubah pada asidigi ho. Padahal bapaknya ngalumpuy dia bumar sahit-sahit. Ale sanggup di banokon hububu tu bapak sidigi honoko. Demikian bangganya dengan bapaknya. Dan dia pun berusaha menjaga nama besar bapaknya. Amang inang, sebagai anak-anak Tuhan, mari jaga nama besar Tuhan. Walaupun dengan sendirinya Tuhan itu sudah besar, sudah mulia. Ale tarida do hamulion di mata marhite pangalahotak kanak konon. Esongoni do HP halak si hutok Kristuson. Papa atuk matong nasongi do hurwa Tuhan munai. Itu yang akan katakan orang ketika kita tidak menjaga kemuliaan Allah kita. Songon anak kon nahite ko jaga otado. Hamulion dewata hasangapun ni dewata parhite ngoluta siganopari. Tuhan masuk hita martang yang mahita. Moliate Tuhan dihatam nokku jalohami di arion. Las itu tu rohanami bagi hatam. Sai ganupari madok tuhami nunga huhaholongi ho. Mauliate Tuhan. Kolong situ tu roham dihami. Nang pedak tahu hami nan majalo holong ni rohami. Ay jolma pardusa dohami dang naburju hami alay di poloso hami majalo holong ni roham. Mauliate Tuhan lampatuduhon maholong ni roham ganupari ganup dungo hami ganup manugot niari husipom matuhami holong roham dihami ima tutu Tuhan lampatuduhon maholong ni roham tu saluhu bangso marhiti-hiti hami marhiti nahu barita ho kami barita nauli
dohok masaluhut bangso dapotak kolong ni roham. Laos pergugui mahami songonakan akom asahu jaga hami hamuliomu unang marlea guarmu be kami. Marhite pangalahon nami siganupari. Marhite pakation nami, marhite ulon nami, sotung marlea maon guarmu. Alani hami, ajarahay marpangalaho songonakan akommu, anak hasiammu, anak matam, anak kaholongan ni roham. Ima Tuhan keyakinan nami. Gabi percaya diri kami mulak sin bagas gerejon. Aku ini anak Allah. Aku ini dikasihi Tuhan Allah. Gabi jagon nami mahamulion ni kuarmu di bagasat diri nami. Pasu-pasu mahuriam. Pasu-pasu ulon misi. Paloas ma ruas ni huriam patuduhon partisipasina. Marhiti tangiyang. Marhiti pabayanan. Marhiti topangan. Marhite sokongan dana sudi matahe nabui di banyak karus ni huriam gabi patuduhon nadohot hami marmisi tusandok portibion mulia hati ma Tuhan jalu tangiang nami di bagasa Tuhan Yesus Kristus amin.
tatangya koma peliata. Ali di batama namin na di banua gijang. Odo haruan ni salusi leo-leo na denggan. Dot na sa ulibasan na mauliutus. Upasata mima sinelomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hukus di zulum. Pasu-pasu may jalaramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulok karaja mo dito ngatongan ni Huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asal mo tadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hay madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea namin na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaw mo, sa sahot malomo ni Roham di banu tongosongan na di banua gijang, leo matuhamis dari okang uluas siya pari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa indongan namardu sa tuhami, unak kami tugi hotu pangujunan, palua mahami siya pangago. Di pasu-pasu, jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho. Di dapako Tuhan di batama buhina tuho, jala di pasaor honma damena tutodim. Amin. Salam, selamat hari Minggu Madita saluna. Jesus, my
Di ujung barat Indonesia tersembunyi sebuah pulau kecil bernama Mentawai. Indah namun jauh dari keramaian dengan fasilitas terbatas dan perjalanan yang tak mudah ditempuh. Namun di tempat sederhana ini, Tuhan menumbuhkan benih kasih melalui seorang perempuan yang setia. Ia adalah Inang Marusalina Simanungkalit, seorang calon bibu Pro HKBP yang kini melayani di SMP GKPM Sikakap, Kepulauan Mentawai. Bagi Inang Marusalina, pelayanan bukan hanya berkhotbah di gereja, tetapi hadir di tengah keseharian anak-anak. Setiap hari, ia mengajar musik dan bahasa Inggris, membantu dalam tata usaha dan perpustakaan, serta mendampingi siswa dalam kehidupan keasramaan. Pagi dimulai dengan ibadah bersama di asrama, disambung dengan semangat belajar di ruang kelas, dan malam ditutup dengan doa bersama sebelum mereka beristirahat. Dalam keterbatasan Mentawai, beliau belajar banyak tentang arti kesetiaan dan ketulusan. Tidak ada kemewahan, tidak ada kenyamanan berlebih, namun setiap senyum murid dan setiap doa kecil menjadi bukti nyata penyertaan Tuhan di ladang pelayanan ini. Dari pulau yang jauh ini, Inang Marusalina membagikan kisah yang sederhana namun mendalam. Kasih yang tumbuh di tengah keterbatasan dan menjadi terang bagi banyak hati anak muda. Kisahnya mengingatkan bahwa panggilan Tuhan bisa hadir di mana saja, bahkan di ujung Mentawai. Di tengah segala keterbatasannya, beliau berkarya dan melaksanakan semua tugas dari Tuhan dengan penuh sukacita. Beliau percaya bersama Tuhan ia bisa melakukan semuanya. Apakah kamu mau menemuinya? Ikutilah malam misi musikal dan talk show Holong Nayas pada 15 November 2025.